report text? Informasi. Oke. Apa itu report text? Informasi. Oke, tidak baru hasilkan. Apa? Berisikan informasi. Informasi saja. Nanti bukan ada juga. Ada yang masih yang ciri kebahasaan kemarin? Ciri kebahasaannya. Simple present. Oke, masih ingat semua aja? Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Oke. So, today, students, we are going to talk about familiar ini? Order exposition. Oke, sudah pernah pelajari sebelumnya? Siapa yang jelas? Paroki? Paroki jelasnya analytical exposition atau order exposition? Oke, analytical exposition. Bang Paroki bilang, memang kemarin dia jelas tentang analytical exposition. Jadi hari ini, I'm going to teach you about oratory exposition. But first, mari kita diskusi dulu ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran. Angkat tangan yang setuju dan angkat tangan yang tidak setuju. Apakah menurut kalian murid itu boleh bawa HP ke sekolah atau tidak? Angkat tangan yang setuju ya. Yes. Angkat tangan kalau tidak. Yes, yes. Tidak semua kan konteks apa boleh bawa ke sekolah. Oke, angkat tangan yang setuju, angkat tangan yang tidak. Angkat tangan yang setuju. Oke, baik. Oke, terus sudah yang setuju. Kita mulai dengan yang tidak setuju. Putra setuju toh? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Nona, kenapa sampai HP itu Nona tidak setuju kalau misalnya HP itu dibawa ke sekolah? Oke, membuat kita terdistraksi sehingga kita tidak fokus belajar toh. Misal kita lagi nonton tiba-tiba muncul konten TikTok. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang lain tidak setuju? Nana, kenapa? Karena ketika guru memberikan Oke, banyak yang copy paste. Oke. Jadi adik bilang di belakang banyak yang ketergantungan dengan HP. Ada lagi bagian sini. That is there any point that is agree with that statement? Ada yang setuju dengan pernyataan? Oke, baik. Yang tidak setuju tadi bilang karena yang pertama. Ini yang kita setuju tadi karena gampang terdistraksi dengan tergantung. Nah, yang setuju. Oke, banyak yang setuju. Kita mulai dari Nana yang digital point. Oh, kenapa sampai Nana setuju bahwa HP itu boleh usi? Kelas belajar dengar baik-baik teman ngomong. Oke, karena kita bisa belajar mengenai tepuk tangan dulu Nana.
Nana, yang pakai gelang. Alijan deh. Iya. Alijan sana. Iya, emang pesan Nana setuju dengan bawah ini boleh dibawa ke sekolah. Berat kok. Putra, spidol terang toh, yang ini toh, ingat pas itu. Oke, ya. Ya mencari materi yang lebih gampang kok. Oke. Ada lagi? Enggak dapat. Tidak ada. Nana. Yang belum diketahui. Oke. Sini. Oke, jadi sekarang yuk. Oke. Nah. Dari berapa argumentasi? 1, 2, 3. Terus argumentasi 2. Ada yang berubah pikiran? Ada yang dari setuju untuk bawa pergi sekolah? Angkat tangan. Ya, Bapak. Saya Yang tetap pada pendiriannya kalian. Mungkin dengan tidak setuju. Oke. Kenapa kamu tidak setuju? Karena Pak, menurut pengalaman kami ketika pelajaran itu kadang ada teman-teman yang buka HP, contohnya Pak, tesnya ini satu, ada yang buka HP, kami banyak yang buka HP karena nonton bola Pak. Oke, nonton bola. Pay attention please. Jadi, ketua kelas tadi bilang, tidak setuju dong. Karena apa tadi Nona? Karena banyak yang main HP. Banyak maksudnya main HP nonton yang lain. Yang pembelajaran. Oke. Ada lagi yang berubah dari yang setuju ke tidak setuju, dari yang tidak setuju ke setuju? Ada? Oke, cuma satu saja ya. Ketua kelas. Ya Pak. Nah, portatory exposition itu modelnya sama seperti ini dan yang terkait dengan itu Nana yang berubah. Paham maksudnya atau tidak? Angkat tangan yang paham, angkat tangan yang tidak. Oke, portatory exposition itu begini. Jadi portatory exposition itu di dalamnya ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada ini di dalamnya. Dan tujuannya untuk buat seperti Oh berarti iya. itu yang kakak untuk meyakinkan orang sih. Iya. Oke, jadi saya langsung ke definisi formal. So, please tulis. Kalau kalian mau tulis, tapi kalau kalian sendiri pintar jangan. Portatory exposition. Listen, portatory exposition. Is written or scripture. Oke, saya tulis dulu ya, supaya kamu Oke, saya baca ya. Portatory exposition is a type of text. It's a type of text which is spoken or written. Sudah? That is yo. Yang mana? yang isi dulu. Ini kan? Kali ini nama listener. Listener. Okay, everyone, repeat after me. Listener. Listener. Good. Siapa yang sudah? Katakan. Siapa? Kalian sudah. Sampai dengar ya? Atau kalian mau catat? Exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or the readers that something is should or should not to do. Artinya gini, jadi portatory exposition sebuah teks yang berisi informasi tentang sesuatu yang dimana tujuannya itu mengajak membaca itu melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Contohnya tadi yang saya tanya ke kalian gitu, menurut kalian boleh tidak bawa HP ke sekolah?
sesuai itu dan kamu punya kemampuan. Paham? Itu contoh. Ada pertanyaan? Mungkin kamu bertanya apa sih bedanya dia dengan analytical exposition yang dijelaskan Bang Oki sebelumnya? Ada yang mau bertanya? Oke, jadi mungkin sederhananya kalau analytical exposition sama-sama teks yang berisi informasi, tapi bedanya dengan portatory. Portatory itu ajak kamu buat ini atau jangan buat ini. Tapi kalau analytical itu cuma mau tanya, mau menunjukkan bahwa ini informasi penting atau tidak. Paham? Contoh analytical exposition. Ada yang pernah baca penjelasan tentang buah tomat itu, tentang kandungan buah tomat, vitamin C, manfaatnya. Vitamin C, ya ada manfaat, ada lainnya. Nah, di situ kan di dalam itu artikel biasanya itu kan berisi penjelasan tentang apa pasal kandungan gitu. Pernah tidak kalian pasal tentang bahaya merokok? Kenapa? Pada akhirnya dia mengajak pembahasan tentang merokok toh? Itu perbedaan. Sudah paham? Tapi sulit sama penjelasan atau tidak? Oke, Pak. Oke, understand eh? Yes. Okay. So I knew about the definitions of this text. I'm going to continue. First off, my question is, what is the main goal of this text? Apa tujuan utamanya? Listen. Apa tujuan utama? Mana? Membujuk para pendengar. Oke, tepuk tangan untuk Nona itu. Ada lagi yang lain? Mengajak membaca. Untuk apa itu mengajak? Melakukan tindakan atau perubahan. Siapa yang melakukan tindakan atau perubahan? Orang yang membaca, oke. Taruh. Mengajak orang untuk berubah pikiran, ya bisa jadi. Jadi tepuk tangan untuk di kelas. Semua jawabannya benar semua. Jadi main goal of this text itu untuk persuade the readers to do something. Mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Toh? Nah, macam kalau sudah paham kita mengajak diajak tuh. Macam biasanya perempuan kamu kalau misalnya orang lagi mereka takut diintir mereka ada perempuan lagi. Nah, pertanyaan saya untuk sama perempuan apa yang kamu buat supaya kamu punya teman mau ikut? Pembujuknya Pak. Wujudnya. Jadi kalian ajaknya baca minum mau ke WC. Okay. There's a example of persuade somebody or someone, right? Itu contoh dari kamu mengajak orang lain. So moving on, we are going to talk about the generic structures of this text. Kita akan bicara tentang struktur umum dari ini teks. Nah, setiap teks adalah struktur. Apa itu struktur? Hah? Bagian dari teks boleh. Bagian dari teks. Terus ada lagi? Bagian sini. Susunan. Kemudian bagian sini sudah kan sudah sebelah. Isi dari sebuah teks itu dikatakan struktur. Oke. Di sini. Apa lagi? Langkah sampai langkah. Ya. Jadi struktur itu sistem. Tahu artinya? Struktur itu semacam susunan, paham? Langkah satunya begini, langkah duanya begini, langkah tiganya begini. Satu kesatuan itu disebut. Oke, sudah paham? Siapa yang di sini yang pernah lihat orang bangun rumah? Semua. Nah, kan kita lihat bagaimana fondasi awalnya, naik bata, toh? Struktur kerjanya. Tidak mungkin kamu buat fondasi langsung naik atap, ya toh? Nah, begitu juga dengan teks
Bosan toh? Oke. Tidak bosan. Apa itu tesis? Siapa? Pendapat Pak. Sabar. Supaya lebih terang diskusikan baik, oke, mulai dari sini. Apa itu topik? Tesis. Pernyataan atau pendapat. Yakin. Itu argumen atau tesis? Tesis itu apa? Argumen atau tesis? Yakin tesis? Oke, simpan. Pengenalan umum. Baris ini. Apa itu tesis? Lihat ya, Pe. Oke, bagi sini. Cepat. Nah, pakai di belakang ya. Apa tesis? Ayo, apa itu tesis? Apa? Terus apa lagi? Sabar, kan? Pakai sini. Dalam suatu masalah. Siapa? Karya tulis atau ilmiah? Iyo. Sudah lagi ini bagian sini. Siapa? Pengenalan suatu topik yang akan dibahas. Pengenalan nilai pokok atau pandangan magister. Oke, ilmu atau pandangan. Pernyataan atau ide? Pernyataan atau ide? Nah. Oke, bagian sini. Oke, posisi tulis terhadap suatu masalah. Nah, jadi tesis ini kamu punya pernyataan pembuka. Nah, apa fungsi tesis dalam teks? Pembuka apa, Pak? Teks. Pembuka teks. Apa lagi? Oke, introduce apa dia? Kira cerita di sini. Nah, jadi kita fokus di tesis. Membuka kita punya pernyataan atau kita punya topik, mengenalkan topik. Apa saja yang terdapat dalam tesis? Penelitian. Masalah. Apa saja yang terdapat dalam tesis? Teks. Jadi teks. Oke, kami tunjukkan. Jadi secara jelas di tesis itu ada namanya stance. Tahu stance? Oke. Kita lihat putra ya, lihat sama-sama putra ya. Lihat sama-sama ya. Kalian lihat baik-baik ya. Saya kasih contoh, dengar baik-baik. Menurut saya putra ganteng, baik dan rajin. Nah, ada yang punya berbeda pandangan? Ya. Oke. Sudut pandangnya saya ke putra beda dengan sudut pandangnya kalian. Begitu juga dengan sudut pandang dalam hortatory position. Sudut pandangnya penulis bisa saja dia mendukung kamu untuk melakukan sesuatu, bisa saja dia melarang kamu untuk jangan melakukan sesuatu. Paham? Contoh, kalau misalnya hortatory posisinya omong tentang makan sayuran sehat,
maka dia punya sudut pandang analisa yang bagus dan kamu harus makan di sini. Tetapi kalau misalnya dia punya topik tentang bahaya merokok, maka dia punya sudut pandang jangan rokok. Paham? Paham? Itu yang dinamakan dengan stance. Ya, dari sebenarnya dari sini bukan cuma dia punya pernyataan pembuka, bukan cuma pengenalan topik loh. Di sini kamu ngomong sudut pandang kamu itu bagaimana sih? Oke, sudah paham? Nah, di sini juga ada namanya hook. Repeat after me. Hook. Hook. Repeat after me. Hook. Hook. Ada yang tahu hook? Apa? Oke, siapa di sini yang hobinya mancing? Nah, oke, dengar baik-baik. Kalau misalnya kau mancing di senar itu kau taruh apa supaya ikan bisa makan? Cacing, apa lagi? Mata kail. Nah, hook itu seperti itu. Yang mengumpan, paham? Cacing yang dia menentukan. Kan tidak mungkin tiba-tiba ikan lebih di mata kail lebih nak dimasakan tidak. Nah, ikan lihat ada cacingnya maka dia makan. Itu yang dikatakan dengan hook. Oke, nah, kau sebelah sini. Itu di sini. Setelah masuk dari tesis ini, kita akan lanjut ke argumentation. Tapi sebelum itu ada pertanyaan. Nona? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bagian belakang ada pertanyaan. Nana? Bagian sebelah sini. Iya, sebelah sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada kakak? Betul kelas? Nona satu kelas. Lagi lah kau punya dengan kakak yang banget. Mulai pelajaran. Nah, after tesis, tidak ada yang mau bertanya tadi toh? Jangan habis ini kita tulis bilang ini deh. Kita kalau punya salah satu kalimat yang kata tesis kamu bilang ini. Makanya belajar sampai cepat. Pada kasih kami kesempatan untuk menjawab. Apa tidak mau tanya ke kami? Giliran saya minta kasih kamu kesempatan untuk diam. Yakin tidak ada yang mau bertanya? Ada Pak. Ada. Oke Nana. Kasih contoh dari Pak. Oh, contoh tesis. Halo Kakak Len. Oke, setelah menyaksikan adik yang belakang Apa yuk? maju ke depan kalian. Budget doesn't guarantee good output, good result, but good result doesn't require big budget. Topiknya ini tentang efisiensi anggaran. Kalimatnya begini. Anggaran yang besar tidak menjamin hasil yang baik, tapi hasil yang baik tidak memerlukan anggaran yang besar. Pastikan orang ketika baca itu ke orang macam kayak sahabat terus ini sudah paham. Itu contoh huruf. Itu kan sama kalau untuk baca terus. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Paham dengan ini? Pak, bisa ulangan penjelasannya? Oke. Nah tadi adik ini dong, kalian tanya bagaimana contoh huruf itu? Kan saya bilang huruf dari macam umpan. Nah, terus saya jelaskan ini soal kalimat umpannya. Big budget doesn't guarantee good result, but good result doesn't require big budget. Artinya bahasa begini. Kata pusatnya topik waktu itu tentang efisiensi anggaran. Nah, yang dibuat apa itu regulasi terbaru yang berapa tahun yang lalu. Nah, jadi dia punya kalimat bahasa Indonesia begini. Anggaran yang besar tidak menjamin hasil yang bagus. Tetapi hasil yang bagus tidak memerlukan anggaran yang besar. Ketika kamu membaca itu kalimat, kamu mau masuk ini, apa sih dia punya maksud? Kamu masih mau baca terus toh?
Oke. Mari kita masuk ke dalam kita masuk ke topik selanjutnya. Nah, struktur kedua dari teks itu apa? Argumen. Tahu argumen? Pendapatan. Oke, kita mulai. Oke, nanti coba tutup. Apa ini? Coba argumen. Tidak, contoh argumen. Jadi sebenarnya begini, dengar baik-baik pertanyaan saya. Saya tidak suruh kamu buru-buru kan? Tapi dengar, argumen itu kita punya pendapat. Masa menurut tentang bilang putra, ada yang bilang ganteng, ada yang bilang dia tidak ganteng, ada yang jadi saudara dia, ada yang jadi saudara dia. Nah itu contoh dari pendapat. Oke, that's a part of argumentation. Saya punya pertanyaan, kenapa sampai argumen itu diperlukan dalam innovator exposition? Oke. Oke, itu memperkuat pendapat. Oke, satu memperkuat pendapat. Ada lagi? Untuk mendukung tesis karena dikuat pendapat. Oke, sama poinnya. Nona, ada? Oke, tidak. Kita di depan. Tidak ada. Nona, ada? Tidak ada. Lagi-lagi? Oke, jadi argumentation itu dia itu berisi pendapat yang fungsinya untuk memperkuat tesis. Masa saya bilang efisiensi anggaran itu kan sebenarnya itu hal yang tidak perlu. Kenapa? Tanpa anggaran yang besar kita sudah bisa mendapatkan hasil yang bagus. Contoh, sebelum ada efisiensi anggaran, toh kita punya infrastruktur sudah berkembang dengan baik kembali. Nah dibuktikan dengan sekarang kan, setelah ada masih efisiensi anggaran, tidak ada hal yang berkembang, tidak ada hal yang berubah. Itu salah satu contoh faktanya. Atau mungkin itu kurang jelas, atau mungkin ketika kalian bilang bahwa tomat itu sesuatu yang sehat dan harus dimakan. Contoh tomat sehat. Terus kamu bilang faktanya di tomat itu menunjukkan saya yang dapat menunjukkan apa adik-adik? Mengenai kulit. Oke, menunjukkan kulit. Apalagi ada kita minta tolong. Fungsinya itu untuk memperkuat kamu punya pernyataan umum. Pernyataan pertama, kamu bilang minum rokok itu tidak baik bagi kesehatan, ya atau position toh. Terus kamu kasih tunjuk argumentasinya. Yang pertama, merokok itu mengandung kandungan tar yang membuat kita punya paru-paru susah untuk bernafas. Kemudian kamu fakta kedua yang kamu sampaikan, di rokok itu mengandung nikotin yang membuat kamu kecanduan. Itu toh contoh fakta. Okay. That's an example of argumentations in our exposition. Moving on, we are going to talk about the last structures of this text. Anybody in here already know this last structure? Ada yang tahu? Oke, rekomendasi tepuk tangan untuk Nora. Coba tepuk tangan untuk kalian dua. The last one is okay.
recommendations. Okay? What is recommendations? Apa itu rekomendasi? Saran, Pak. Saran. Ajakan. Ajakan. Apa perbedaan saran dan ajakan? Ajakan itu bagaimana? Kalau saran itu sesuatu yang diungkapkan supaya orang mengikuti kita. Apa itu saran? Apa itu ajakan? Apa itu saran? Apa itu ajakan? Apa itu rekomendasi? Simpelnya begini. Dalam kita mengajak seseorang, saran merupakan bentuk kita untuk mengajak orang. Salah satu cara kita mengajak, kita bisa kasih saran dia. Terus bisa juga negosiasi untuk mengajak. Contohnya bilang ini, negosiasi contohnya bagaimana Pak? Baca begini, kita berbicara itu kan Pak. Teman satu terus apa sampai permen. Itu namanya negosiasi. Itu namanya tawaran. Berapa bedanya? Oke. Jadi recommendation itu, in this part, there will be some kind of statement that says that you should do this thing or you shouldn't do this thing. Understand? Yes. Simple sama seperti itu. Maksudnya itu benar tadi ya, pakai bahasa Inggris. Simple kakak, macam di bagian ini kak cuma berisi paragraf yang memiliki yang menyatakan bahwa sesuatu tidak suka buat dan sesuatu ini tidak boleh kau buat. So that's example of structure. That's last structure. So moving on, we are going to talk about language features. Okay, language itu apa? Features itu apa? Oke, begini tulisnya. Language. Language features itu fitur bahasa atau ciri kebahasaan. Nah, oke. Jadi adik-adik di dalam mortatory exposition, karena dia menjelaskan sesuatu, menyampaikan sesuatu, maka tenses yang digunakan dalam teks ini adalah simple present tense. Oke, paham? Ya, tulis simple present tense. Everyone, tulis. Atau kalian tulis? Sudah? Sudah menggunakan simple present tense yang kedua, modal verbs. Sudah? Itu contohnya. Macam-macam modal verbs kamu sudah coba. Dan the third one, connective transition. Ini yang connective dan transition. Connective transition. Sudah? Transisi penghubung. Ya. That's example of cognitive
transitif. Sudah tulis? Terus yang keempat, abstract nouns. Abstract nouns. Ada abstract nouns, ada concrete nouns. Tapi yang dipakai di sini abstract nouns. Sudah? Sudah. The last one itu di action verbs. Action verbs. At a ya. ACT. Oke. Oke, sudah tulis? Oke, mari kita bahas tentang exposition. Yang pertama, di sini ada cerita kenapa sampai ekspor atau exposition menggunakan simple present tense. Kenapa? Bahasanya bagaimana? Kenapa bahasa? Ya, ada lagi? Oke, karena dalam perbuatan exposition itu ada kebenaran umum, ada habitual action, informasi-informasi berkaitan dengan itu, maka digunakan simple present tense. Ada lagi jawaban yang lain? So, adik-adik dengar, kenapa sampai ada simple present tense dalam yang pertama? Karena menyampaikan general truth, pernyataan umum. Kedua, menjelaskan permasalahan atau isu yang terjadi saat ini. Dia bukan cerita kemarin, bukan cerita akan datang saat ini. Oke. Terus yang ketiga, memberikan instruksi atau rekomendasi yang logis. Kenapa sampai saya bilang itu? Karena simple present tense adalah tense yang paling cocok untuk memberikan instruksi atau rekomendasi yang logis. Kenapa? Wah, kenapa begitu? Why? Karena rekomendasi biasanya bersifat perintah atau maka digunakan simple present tense. Terus yang terakhir, kenapa sampai menggunakan ini? Alasan? Oke, ternyata kita why. Oke, begini. Kenapa sampai itu? Karena simple present tense bisa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. For example, ketika mereka we should ban the use of plastics. This because it's going to make some kind of pollution. Artinya kita seharusnya melarang penggunaan plastik karena itu akan membuat polusi. Artinya simple present tense menjelaskan hubungan sebab akibat secara kata, terstruktur, jelas dan logis. Oke, sudah simple present tense, sudah paham? Sudah. Terus yang kedua tadi ada simple present tense apa? Kenapa sampai kita menggunakan moral verbs dalam metode exposition? Untuk menyatakan saran. Apa lagi? Hah? Memberikan saran. Karena menyatakan saran yang pertama, yang kedua mengajar. Kan metode exposition tadi objektif utama yang mengajak membaca atau pendengar. Paham? Ada yang mau bertanya? Jadi contohnya moral verbs ini should, ought to, had better. Ada yang lebih baik.
Ini semua fungsinya untuk rekomendasi. Yang ketiga, cognitive transitions. Apa? Untuk hubungan pendapat bertahan. Apa lagi yang lain? Waktunya. Gimana maksudnya waktu? Coba Nona jelas. Oke, mungkin maksudnya lebih tertata, lebih teratur. Yang pertama, yang kedua, kan itu yang contoh dari cognitive transition. Jadi di tengah cognitive transition, contohnya itu firstly, secondly, thirdly. Bahasa lisannya pertama, kedua, ketiga. Fungsinya apa? Supaya terstruktur. Ketika masuk dalam argumentasi, itu kan kita punya banyak argumen, toh. Tidak mungkin kan satu argumen tunggal, toh. Akan pasti ada 3 argumen. Nah, itu fungsi dari cognitive transition supaya halus, gampang dipahami. Itu fungsi dari cognitive transition. Yang keempat, apa? Apa itu abstract nouns? Nouns itu kata benda. Bisa dilihat dan bisa dirasakan. Contoh. Cinta atau cinta? Panas matahari. Tapi bisa jadi. Bisa jadi panas tidak? Happiness. Apa lagi? Oke, abstrak noun itu kata yang kamu tidak bisa lihat tapi kamu bisa rasakan. Contoh, itu kata kerja berkaitan mental. Pendidikan, ya. Terus pemikiran, buah pikirannya saya. Pendapat itu kan kata-kata benda yang Oke, sudah paham abstrak toh? Terus ada yang mau bertanya sebelum bertanya? Action first, the last one. What is action first? Oke, contoh. Berlari. Oke, Tangan. itu kata kerja. Action first, contohnya gimana ya? Macam kalau misalnya konteks contextual exposition apa? Is there any answer? Contohnya macam ini, kau harus jangan merokok. Itu kan merokok kan contoh kata kerja aksi dong. Kau jangan makan tomat. Makan kata kerja apa? Oke, sekarang sama lagi dalam kelompok. Untuk kelas nah, selain dalam kelompok karena part of your kelompok satu ya, tulis ketua IT. Siapa namanya IT? Ayu, Ayu ketuanya. Terus 1, 2, 3, 4. Kamu kelompok tua. Ketuanya kalian. Siapa namanya? Ayu. Ayu Desti. Nama belakang kamu dua. Oke. Kelompok tiganya. 1, 2, 3, 4, 5.
Kalian duduk sudah. Ya kamu baru. Teks ini kalian tentukan mana tesis, mana argumentasi, mana dia punya recommendation. Oke, dan di language features yang kamu jelas, ini 3 language features ya. Mana dia punya cognitive transitions, and then mana dia punya abstract nouns, mana dia punya moral verbs. 3 itu, oke? Jadi kalian tulis, baru kalian garis bawahi. Macam ini toh, ini contoh saja yang sedikit ya. Contoh, macam kamu lihat, oh ini dari sini, ini sampai sini, ini tesis pak. Oke? Coba, itu baru kerja ya. Nah, sebentar, kalian maju satu-satu, saya tes, langsung ambil nilai. Tulis namanya kalian. Tulis namanya kalian kan? Tulis di kertas kamu nama kalian, nama kelompok. Tidak masing-masing, kamu satu kelompok. Tulis nama begini, nama kelompok, tulis nama anggota, nama ketua, baru habis bawah itu punya kamu punya jawabannya. Satu kertas. Kalau kalian misalnya sudah tulis di buku, tulis di buku saja. Kalau misalnya sudah ada yang tulis di dengar dari kami. Kalau misalnya kalian sudah tulis di buku, kalian tulis dari kertas, kalau tulis nama kelompoknya kalian ke bawah itu buku. Kerjanya kalian macam ini, kamar apa kalian buat garis panah, kalau tulis di tesis pak dengan presentasi dari terus pasang tulis di garis bawah ini. Nanti misalnya ini, kamu garis bawah itu, garis bawah semua kata. Dan saya tanya ini apa? Oke, sudah paham? Nanti kalian itu sistemnya maju perwakilan 2 orang satu kelompok. Saya tidak suruh kamu pilih, tapi saya pilih. Depan jadi semuanya belajar, oke? Ketua IT, bagian sini ketuanya. Therefore. Dia punya connective transition. Nah, bisa. Gimana? Moral verbs. Abstract noun. Bisa? Ini abstrak noun dulu. Oke, kita paham. Terus ini connected. Kita paham. Ya, kita paham.
kamu? Nah, kamu nilai berapa? Mereka cuma kerja tesis dan itu apa? Kamu punya kelompok. Nomor 2, kelompok 2 saya panggil Jemumun dengan Sebus. Dari sini secondly, dari firstly sampai di balance next every they can be expanded. Itu namanya argumentation. Nah, therefore ke bawah itu namanya recommendation. Adik punya tukang salah. Mana panahnya? Coba dijelas di sana. Panah. Ya ada. Oke. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Oke. Dari therefore ini sampai di sini itu namanya recommendation. Oh. Nah, argumen dari firstly sampai di secondly sampai akhir secondly sampai di sudah paham. Terus tesisnya di sini. Sudah paham? Oke. Sekarang mana dia punya connectors? Tidak tahu. Nah, ini connectors. However, terus firstly, secondly. Dia punya abstract noun, tahu? Will be. Terus tahu dia punya modal verb. Tahu? Oke, tidak tahu lagi. Ini dia punya modal verb. Mau nilai berapa kalian? 100. Tapi kurang ya? Masalah karena kamu kan salah. Berarti 8. kurang. Senang tapi senang nilai lo. Dengan Victoria Izubaru masih. Ya Asmo, mana ada punya tesis? Dari mana sampai mana? Ini jujur karena teman tesis. Tapi argumentasinya. Oke, rekomendasinya. Oke, mantap. Terus mana dia punya connective transition? Ya, mana? Sejuk. Bisa? Tidak, ini connective. Firstly, secondly, however. Garis bawah. Abstrak. Bilangnya tak konsep dari kata kerja yang tidak bisa lihat tapi bisa rasa. Contoh katanya building. Oke, sekarang kelompok 4. Oke, siapa yang nama ya? Kasih sama Kapusa. Yosefalian Alu Oh my god. Oh my god. dengan Josefina Angelina Morok. Semoga nilainya bagus. Bagaimana tesis tesis dari mana? Terus dia punya invitation. Oke, mana dia punya Kognitifnya? connect ini. Terus dia punya abstract noun. Saya tidak tahu dia bukan. Building kan? Saya tidak tahu. Building. Nah, ini kan. Terus dia punya rekomendasinya mulai. Ya, gitu. Kelompok terakhir, kelompok 5. Jauh datang dengan Edward.
Dia punya kreativitas Jawa, dia ada. Oke, dia punya modal. Terus dia punya abstrak nama. Modalnya susu. Bisa jadi dalam 60. Sebelum kita tutup kita punya ambil secara kertas. Oke, Pak. Tulis hal yang kamu suka dan yang kamu tidak suka. Oke, Pak. dua. Masih sudah 2 orang. Tulis yang kamu suka dan tulis yang kamu tidak suka. Tulis semua. Tulis ya. Sudah ada siapa di sini? Yang jauh ini. Sudah. Selanjutnya video sekitar 2 menitan. Cepat waktu dong. Ini tidak menggunakan waktu istirahat. Kalau yang bisa belajar. Baik.